Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Shalom. Mari kita akan bersama-sama membawa hati kita, membawa tubuh jiwa roh kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Sebab kita tahu bahwa di dalam hadirat Tuhan ada damai sejahtera, ada sukacita yang melampaui segala akal. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Biarlah Engkau hari ini, saat ini Tuhan, Engkau bekerja dimanapun setiap kami berada, Engkau bekerja Tuhan. Biarlah kami boleh mengalami rest yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Dalam beberapa saat ke depan ini Tuhan, dalam ibadah ini diselenggarakan Tuhan, biarlah kami boleh diubahkan tubuh jiwa roh kami. Hati kami boleh diubahkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hadirat-Mu yang kami perlu Tuhan. Hadirat-Mu yang kami mau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Diam selalu
Dimuliakan
kami perlu. Ya Rabasya Kalalala, bangkitkan roh yang lemah, bangkitkan setiap roh yang lemah, bangkitkan Tuhan, bangkitkan semangat yang patah. Oh, bangkitkan tiap semangat yang patah. Ada pengharapan, ada pengharapan. Oh, kuatkan, kuatkan. Oh, hadiratmu menguatkan, hadiratmu menguatkan, hadiratmu menyembuhkan, hadiratmu menyembuhkan, hadiratmu menguatkan, hadiratmu memberi pengharapan. Ya Rabasya Kalalalalalasa. You are my strength, oh God. Engkaulah kekuatanku ya Tuhan, gunung batuku, tempat pertahananku, Allahku yang ku percaya. Ya haleluya. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak
Kami sangat membutuhkan Engkau untuk melindungi, menjaga, istimewa pada akhir zaman ini, supaya kami jangan sampai hanyut oleh derasnya pekerjaan si jahat yang meruntuhkan banyak, kata Tuhan. Engkau sendiri bernubuat banyak orang akan tersesat. Oh Bapa di sorga, Engkau sudah memberikan kami Yesus, firman-Mu, firman yang memberikan kekuatan, firman yang memberikan kepastian. Apa yang Kau janjikan pasti terjadi. Kalau kami mau taat sepenuh. Terima kasih. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah mengangkat pujian yang tinggi ini. Berkati mereka Tuhan, pakai terus. Nama Tuhan dipuji, dibesarkan, dipermuliakan. Berfirmanlah dan kami siap mendengar. Haleluya. Siap kita percaya, berkata bersama, amin. Shalom teman-teman sekalian. Kita bertemu kembali dalam seri pengajaran apa yang terjadi setelah rapture. Kita sudah terangkan ya bulan-bulan lalu apa yang terjadi waktu rapture. Tapi setelah rapture, kenapa perlu diajarkan? Karena ini untuk orang-orang yang tidak masuk dalam pengangkatan yang pertama. Ya. Jadi kalau tidak bisa masuk dalam buah sulung gereja, Tuhan kasih second chance, kesempatan kedua. Namun kesempatan dua selalu lebih kurang baik. Ya, sama seperti Anda mau masuk di universitas. Kalau bisa masuk kelompok pertama, kadang-kadang malah gratis. Karena dibutuhkan mahasiswa yang pandai. Tapi kalau sudah kelompok sampai ketiga, wah, bayarnya mahal. Nah, begitu juga, Sku. Kenapa akan terjadi orang-orang yang sekarang ini tidak mau mempus dirinya untuk taat sepenuh. Masih kontradiksi, masih memakai pikirannya, khususnya ya, untuk menolak, untuk tidak mau taat sepenuh. Tuhan itu minta supaya kita itu taat kepada Tuhan sepenuhnya. Yaitu artinya engkau bisa dicintai Tuhan juga sepenuh. Saudara, hari ini kita bicara tentang turbulensi pengajaran. Lihat gambar ini, turbulensi itu pasti disertai oleh angin. Kalau angin datang, maka ombak itu akan luar biasa besar. Dan kita sudah melihat sekarang ini, akhir-akhir ini, kalau angin datang, wah banjir di mana-mana, tsunami dan sebagainya, ya yang mengerikan, ya. Dan ini akan terjadi juga secara rohani. Kekuatan angin ini nggak ada yang bisa menahan. Ya, kalau air masih bisa dibuat bendungan air. Tapi kalau angin, wah, mana bisa mau dibuat bendungan, bagaimana bendungan angin? Mari kita membaca apa kehendak Tuhan supaya Tuhan itu mengirim dalam surat Efesus, karena dia itu ingin gerejanya itu kuat, dia kirim yang namanya anugerah, ya, pribadi-pribadi, orang-orang dalam gereja sebagai yang punya jabatan office. Ya, selain karunia, Tuhan itu memilih orang tertentu dan Alkitab menuliskan ada 5 jabatan, yaitu rasul, nabi, penginjil, gembala, guru. Kenapa Tuhan kirimkan ini? Alkitab menuliskan untuk memperlengkapi jemaat
supaya mereka mencapai satu standar kedewasaan rohani. Ya, lalu kenapa begitu? Nah, ini dijawab oleh surat Efesus 4 ayat 14 yang berbunyi, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ya, jangan sampai kita bisa terombang-ambing. Oleh apa? Rupa-rupa angin pengajaran. Dalam agama Kristen, itu paling banyak. Ya, kalau kita lihat agama-agama lain, ya ada, tapi enggak seperti agama Kristen. Karena itu dituliskan di sini rupa-rupa. Ya, masing-masing orang itu memasukkan pikirannya, buah pengetahuannya, ya, untuk memberikan ajaran. Sehingga hal itu pernah terjadi debat sengit pada zaman rasul-rasul, pada zaman raja-raja, sampai raja juga ikut, ya, saudaraku, sehingga muncul yang namanya suatu kesatuan, yang namanya dogma yang ditulis waktu itu saat Kaisar Konstantin memerintah, ya. Nah, saudaraku, mengapa toh banyak orang Kristen itu imannya bisa terombang-ambing? Jawabannya dituliskan di Alkitab, ya. Karena jelas mereka masih kanak-kanak rohani, tidak mencapai kedewasaan. Karena itu di sini dalam surat Efesus 4 ayat 13 kita ini diberi namanya pemberian. Nah, pemberian Tuhan itu bukan hanya berkat materi, tapi berkat orang. Saudaraku, kalau saudara diberi satu guru pengajar yang baik, itu kan mahal. Luar biasa. Pembicara-pembicara di luar negeri, 1 jam itu bisa, harganya mahal. Ya, dulu pernah Indonesia mendatangkan seorang pembicara, waktu itu harus keluar hanya 1 hari loh, 4 miliar. Itu mungkin, hampir 30 tahun lalu. 4 miliar. 2 miliar untuk pembicaranya, 2 miliar untuk keamanan, gedung dan sebagainya, hotel. Karena dia bawa juga bodyguard, ya, saudara. Jadi kalau manusia belum mencapai derajat yang namanya ini, kesatuan iman. Jadi kalau imanmu baik, itu pasti bisa bersatu. Tapi kalau imanmu ada yang tidak baik, kenapa banyak gereja pecah-pecah? Betul enggak? Rasanya, begitu banyak perpecahan karena belum mencapai kesatuan iman. Imannya itu tidak bergulir sampai dewasa iman. Ya. Dan pengetahuan yang benar. Nah, di sini dipakai bahasa Greek, epignosis. Bukan hanya gnosis, tapi epignosis. Itu seperti kalau dalam Alkitab bahasa Ibrani, yada. Jadi pengetahuan intim karena hubungan. Ingat, banyak orang tahu, tapi karena baca. Ya, kita tahulah Pak Jokowi, siapa nggak tahu. Kalau orang Indonesia nggak ngerti Pak Jokowi, ya kebangetan. Tapi sebagian besar rakyat Indonesia belum pernah berhubungan secara intim. Yang paling intim tentu istri, ya, keluarga, anak. Nah, Tuhan minta supaya pengetahuan yang benar.
tentang anak Allah. Ini mesti lewat pengalaman. Gak bisa cukup kita belajar kalau enggak pengalaman dengan Yesus. Ya, tentang anak Allah. Kenapa mesti anak Allah? Karena ini yang menjadi kontroversi. Dari 3 pribadi kealahan, yang menjadi masalah itu perbantahan itu anak Allah. Ya, ini yang menjadi perdebatan, apakah Allah itu real Allah dan real manusia. Sampai sekarang orang masih yang namanya agama Kristen tidak semua mengakui Yesus itu betul-betul Allah. Jadi kita mesti mencapai yang kedewasaan penuh. Bahasa Inggris kata perfect man. Jadi jelasku, kita diminta untuk sempurna. Jadi karena itu jangan, aku kan sudah ngerti. Nah, banyak kali kita begitu. Tapi belum mencapai full. Ya, perfect. Good is good, but not better. Better itu lebih baik dari good. Ya. Tapi ada yang lebih baik dari better. The best. Nah, kita mesti mengarah ke situ. Jadi orang itu kalau nggak punya roh perfeksionis, itu kurang baik sebetulnya. Karena Tuhan minta, hendaklah kamu sempurna. Ya. Dan dikatakan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi sifat Kristus itu mesti coba betul-betul ada dalam kita. Dan apa kepenuhan Kristus yang paling top? Kasih. Agape. Nanti sudah baca dalam 2 Petrus 1. Berusahalah untuk menambah imanmu dengan kebajikan. Dan dengan kebajikan kamu tambah lagi. Ya, jadi terus ditambah sampai kepada kasih, agape. Ini mesti berusaha dan berusahanya jangan lama. Kita mesti berusaha kalau bisa itu. Makanya kata Tuhan nanti ada orang-orang yang terdahulu akan menjadi terkemudian. Dan sudah lihat sekarang ini, zaman ini, saya khawatir kalau orang-orang Kristen sekarang kalah dengan jiwa-jiwa baru dari agama lain yang bertobat. Lihat aja mereka. Mereka berani disiksa. Kita, banyak yang lari. Mereka berani sampai mati. Nah, kita ini hidup pada akhir zaman. Dan akhir zaman memang Tuhan sudah nubuatkan akan terjadi kegelapan. Ini kan sudah saya terangkan. Ya, akan terjadi kegelapan rohani. Nah, kalau gelap itu maksudnya tidur. Karena itu iblis memakai orang-orang dalam dunia ini tertentu. Kenapa kok timbul COVID-19? Dulu ada flu. Memang merenggut banyak. Katanya 200 juta. Kalau COVID saya kira belum sampai 200 juta. Tapi bedanya apa? COVID ini menyeluruh. Gereja-gereja bisa berhenti. Nah, mulailah roh tidur ini loh. Seperti apa yang Tuhan katakan dalam perumpamaan 5 gadis bijak, 5 gadis bodoh. Mereka semua tidur. Jadi slumber spirit itu betul-betul mempengaruhi dunia saat-saat ini. Karena itu banyak orang kadang-kadang tidak mau ibadah dengan benar, yang harus korban, ya. Nah, perhatikan, waktu malam ini waktu yang bahaya. Tuhan memberi perumpamaan begitu banyak dalam Matius 13, perumpamaan penabur. Lalu ada perumpamaan penabur gandum dan
lalang. Nanti sudah baca itu dalam Matius 13. Ya, pada waktu malam musuh iblis menabur lalang di antara gandum. Nah, lalu diulangi juga dengan cerita ini. Ya, yaitu Matius 13 ayat 33 yang berbunyi. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Iya, jadi Tuhan itu memberikan banyak perumpamaan. Perumpamaan penabur, lalu perumpamaan tadi tentang penabur yang baik, gandum, tapi ada penabur lalang. Penabur gandum itulah Tuhan Yesus. Iblis juga menabur lalang. Ya. Dan di sini katakan hal kerajaan sorga seumpama ragi. Yang diambil seorang perempuan diadukkan ke dalam tepung terigu sampai kamir. Saya mendengar sendiri. Beberapa kali pendeta ya menyampaikan. Nah, perkabaran Injil itu seperti ragi yang terus bisa meresap lalu bisa mempengaruhi seluruh bumi. Kedengarannya ya sepertinya benar. Tapi saya kira enggak benar. Karena itu kalau kita mendengar orang lain memberi tafsiran, jangan gampang ditelan. Saya peringatkan untuk jemaat. Makanya saya khawatir dengan adanya virus COVID. Apa yang terjadi? Banyak perubahan. Perubahannya apa? Istimewa. Mendengar. Ya, mendengar dari hanya YouTube. Ya. Untung kalau yang mendengar online ya itu ketemu pendeta yang benar. Tapi perhatikan Tuhan itu punya agen-agen manusia. Iblis juga punya agen yang digambarkan dengan seorang perempuan. Nah, Alkitab kalau mengatakan perempuan itu adalah sistem agama. Jadi ada sistem agama yang dikatakan di sini mengambil ragi diadukkan. Nah, kata diadukkan itu dalam bahasa Grekanya katakan enkripto. Ya, kripto itu menutupi. Jadi to conceal in, hid in. Kalau sudah baca dalam bahasa King James katakan hid, ya, menyembunyikan. Kenapa mesti menyembunyikan? Firman Tuhan kan mesti diterangkan, kok menyembunyikan. Ke dalam tepung terigu 3 sukat. Kenapa angka 3? Nah, kalau kita tahu bahwa doktrin Tritunggal, ini yang jadi masalah. Betul nggak? Dan siapa yang paling diserang dari kealahan itu? Yesus. Mereka semua nggak bisa terima, Allah jadi manusia. Satu-satunya keyakinan dan kata Tuhan itulah spirit of truth. Apa itu? Inkarnasi. Allah mau jadi manusia, mau direndahkan. Itu hanya ada dalam namanya pengajaran Kristen yang benar. Saya katakan pengajaran Kristen yang benar. Kenapa? Karena banyak pengajar Kristen yang menolak. Ya, saudara tahu agama Kristen itu kan banyak. Dan banyak yang tidak mengakui Yesus itu kedudukannya itu Allah. Tidak mau. Padahal 1 Yohanes 4 mengatakan, orang kalau tidak mau menerima Yesus itu Allah yang betul-betul menjadi manusia,
dia punya roh antikris. Spirit of error. Bukan spirit of truth. Nanti baca 1 Yohanes 4. Jadi karena pengajaran ini orang Kristen yang baik, tapi ngajar ragi itu ya seperti itulah firman Tuhan yang seperti ragi yang bekerja, ya, lalu bisa mempengaruhi seluruh bumi. Saya katakan ini nggak benar. Kenapa? Tidak konsisten dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Saya itu berulang-ulang mendengar orang, hamba Tuhan yang mengupas ini. Ragi itu, ya itulah kerjanya, apa itu, perkabaran Injil seperti ragi yang bisa meluas. Wow, kalau Tuhan sudah ngomong iblis itu gambaran, burung itu gambaran iblis, ya tentunya bukan burung dara, tapi burung gagak umumnya gambaran iblis itu kalau kita baca mesti hati-hati. Jangan semua dilambangkan dengan Roh Kudus. Ya. Jadi kalau kita konsisten, ragi itu jelas bicara tentang pengajaran sesat justru. Seperti yang diucapkan Tuhan Yesus. Ya, coba bacakan itu saja, Matius ini apa? Ya. Seperti diucapkan Tuhan Yesus dalam Matius 16 ayat yang ke-6, 16 ayat yang ke-11, ragi orang Farisi dan Saduki. Dan Markus 8 ayat 15, ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Dan oleh Rasul Paulus, ragi keburukan dan kejahatan. 1 Korintus 5 ayat yang ke-8. Ya, semua konotasinya negatif. Jadi kalau Tuhan bicara ragi itu konotasinya negatif. Ini bukan berarti kalau saudara makan roti nggak boleh ada raginya. Bukan begitu, tapi ini arti rohani. Karena itu ada namanya hari raya roti tidak beragi. Ya toh? Hari raya roti tidak beragi itu dimulai dengan waktu Paskah. Itu selama seminggu, ragi-ragi. Kalau zaman dulu betul-betul, ragi itu disapu, dikeluarkan dari rumah. Nggak ada orang bikin roti pakai ragi. Yaitu secara fisik. Tapi kita sekarang secara rohani berarti ragi ini, kenapa disebut ragi orang Farisi? Orang Farisi apa suka apa? Pura-pura, munafik. Orang Saduki suka apa? Posisi. Nah, ragi Saduki dan ragi Herodes ini sama. Posisi. Ditambahi oleh Rasul Paulus, ragi keburukan dan kejahatan. Jadi ada orang, pelayan Tuhan, hamba Tuhan, pakai Alkitab. Tapi waktu dia menerangkan, itu ada motivasi. Motivasinya apa? Pikiran manusia masuk. Gimana ya? Supaya mereka nanti bisa korban lebih banyak. Bikin acara yang membuat mereka berkorban. Lalu bikin tantangan. Ayo sekarang. Saya tuh dengarkan berulang-ulang. Di TV TBN. Pendeta-pendeta yang saya suka dengar. Tapi come on, cepat. Ini jamnya sekarang. Jangan miss. Jangan kelewatan. Ini kalau kamu tabur pasti menuai. Tapi sekarang, jangan nanti. Saja dipaksa dan mereka, wah, saudaraku, wah, terkumpul uang yang begitu banyak. Jadi ada motivasi cari uang. Kedudukan. Betapa banyak orang-orang yang suka gandeng penguasa. Ya kan apa?
Ya, hamba-hamba Tuhan juga gandeng kadang-kadang. Karena apa? Ya dapat duit, ya dapat posisi. Kata Paulus semua ini hamba perut. Itu kata-kata Paulus, awas. Dan mereka akan dihakimi lebih berat. Karena ada motivasi yang gak kudus. Kadang-kadang orang bikin ya macam-macam lah sosial. Tapi sosialnya motivasinya apa gitu. Ya, om saya dulu berkata banyak yang namanya yayasan. Itu bukannya yang mendirikan itu banyak korban ke yayasan itu. Tapi yayasan itu menjadi sapi perah. Memakai ya misalnya orang tua, yayasan panti reda, yayasan anak-anak, ya anak yatim piatu dan sebagainya. Tapi untuk dapat duit, siapa yang ngerti? Ini hanya Tuhan yang tahu dalam-dalamnya hati kita. Karena itu kalau orang sudah mempunyai motivasi yang buruk, nanti bisa jahat. Perhatikan. Ragi keburukan dan kejahatan. Jadi kalau motivasi yang buruk, nanti dia bisa, waduh, tidak heran ya, makan uang. Di gereja sampai makan uang. Ya, makan uang jemaat. Proyeknya nggak jadi. Bukankah ini terjadi? Karena itu Tuhan Yesus waktu mengajar, dia peringatkan ini. Matius 13 ayat 9-11. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Ya, kenapa kepada kamu diberikan rahasia? Karena murid-murid ini mau begini, datang, bertanya. Perhatikan ini berarti pentingnya saudara itu juga kalau nggak ngerti, saudara ini mesti bertanya dalam doamu. Saya kalau membaca Alkitab nggak ngerti ya saya tanya Tuhan, apa tuh artinya kok sukar, kok ada yang ngomong begini, ada yang ngomong begini. Wah, Alkitab kita ini kadang-kadang sukar dipecahkan. Karena itu kita kalau nggak hati-hati, kita bisa memberikan pengajaran yang salah. Jadi perlu doa, perlu bertanya, tapi perlu datang. Artinya intim dulu. Kalau kita nggak suka doa intim, bagaimana bisa? Ya. Nah, saat murid-muridnya bertanya, tanya apa? Kedatangannya. Saudaraku. Nanti sudah baca Matius 24 ayat 1-3 itu, waktu Tuhan berkata, ini nanti batu-batu dari gedung Bait Allah ini nanti runtuh. Ya, mereka berkata, wah mana mungkin gedungnya itu, batunya itu berat sekali. Satu batu kadang-kadang kalau sudah pergi ke Israel, ada satu batu untuk tembok. Ya, Yerusalem itu ada yang 400 ton, satu batu. Batu-batu Bait Allah itu dulu juga dibuat oleh Herodesku dari batu-batu yang gede-gede, nggak mungkin ambruk. Tapi buktinya ambruk. Ya, diambrukkan tentara-tentara Roma. Nah, waktu mereka tanya, Tuhan memberi jawaban. Ya, bahwa ada permulaan penderitaan. Dan ada penderitaan siksaan yang besar oleh antikris. Catat dan baca. Nanti jangan berkata, itu Pak Bekti nakut-nakuti. Loh bukan.
bukan nakuti, tapi supaya Anda itu siap. Firman Tuhan bukan untuk menakuti, untuk siap. Kalau saudara itu cinta Tuhan, saudara itu mesti menginginkan satu. Apa? Sekarang ini Tuhan datang dengan apa? Dengan spirit. Spirit itu sama, saudara, kalau telepon-teleponan dengan anakmu itu melalui handphone. Handphone itu sebetulnya kan gelombang. Spirit itu ya gelombang. Hubungan kita dengan anak kita di luar negeri, dengan dengar. Sekarang dengan melihat gambar, lihat. Tapi tetap nggak bisa touch, betul? Cuma merasakan, tapi bukan kehadiran yang real. Nah, sekarang Tuhan kasih Roh Kudus sama seperti itu. Kita incip-incip. Hubungan kita dengan Tuhan itu incipan. Belum yang real. Nah, kapan yang real? Nanti kalau saudara diubahkan tubuhmu. Kalau kita tidak diubahkan, tidak mungkin bisa berhadapan muka dengan Tuhan. Kecuali orang tertentu yang berani puasa sampai 40 hari. Musa, Elia. Lalu di perjanjian lama ada lagi Henokh. Tidak ditulis 40 hari, tapi dia itu bergaul dengan Allah. 300 tahun, bayangkan itu 300 tahun. Ya, intim. Nah, satu hari kita ini diumpamakan Tuhan sebagai pengantin. Dia sebagai pengantin pria, gereja sebagai pengantin wanita. Dan itulah sebabnya dalam perjanjian lama ada cerita tentang Esther. Esther itu gambaran wanita yang dipilih oleh raja. Ya, dari sekian dia orang biasa tapi diangkat. Ya, dan satu hari ada satu acara bagaimana memilih siapa yang paling disenangi oleh raja. Ya, bukan hanya cantik, tapi sudah dimentor oleh Hegai, ya, sida-sida, dikasih tahu kamu mesti begini, dan Esther memenuhi. Hari tertentu pertandingan, mereka dipanggil satu, majulah Esther. Dan waktu Esther maju, raja bisa, wah ini. Lalu apa sih? Dia kasih mahkota. Jadi kebesaran kita di mana? Tanda di kepala. Ingat ya. Kebesaran pribadi saudara itu sebetulnya hanya di kepala, bukan di tangan. Bukan di kaki. Bukan perutnya buncit atau apa. Tuhan tidak lihat itu, tapi di kepalamu. Apa di situ? Pikiran. Makanya saudara kalau betul-betul memikirkan seperti Yesus, Tuhan kata cocok, aku pilih. Tapi kalau pikiran kita ini nggak cocok sama Yesus, kebenaran, Tuhan kata no, aku nggak mau. 2 Timotius 4 ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ya, siapa yang akan dikasih mahkota? Orang yang merindukan kedatangannya. Jelas toh? Kata merindukan dalam bahasa aslinya maksudnya agapau. Mengasihi kedatangannya. Aneh kalau di gereja itu jarang dikumandangkan tentang kedatangan Tuhan.
Saya dulu dari awal dipanggil Tuhan, justru saya melihat penglihatan. Di tengah-tengah sakit saya sakit bukan main. Badan saya sakit, ke kanan sakit, ke kiri sakit. Karena Tuhan mau memanggil saya sebetulnya dulu ya belenjai ya, artinya ingin lari gitu dari panggilan jadi hamba Tuhan. Tapi saya sudah nazar, kalau saya sembuh dari gagap, saya mau. Tapi waktu sudah sembuh, nah tarik ulur, nah nanti dulu. Oleh karena itu Tuhan lalu bikin saya sakit. Di tengah sakit itulah saya mendapat penglihatan. Jelas tulisan, aku datang segera, itu saya lihat. Ya, seperti tulisan perak gitu. Aku datang segera. Wah, besok pagi Tuhan itu banyak bicara. Kamu sudah nazar, tapi kamu tidak menggenapi. Kamu baca itu kitab pengkhotbah. Bahaya. Saya kata Tuhan, oke. Mau deh. Ya tentu kaget. Papa saya, om saya, keluarga saya, ya. Tapi saya ngotot, ya. Nah, saudaraku, yang menjadi pertanyaan, apakah saudara itu cinta kedatangan Tuhan? Banyak orang cinta berkat Tuhan. Artinya cinta tangan Tuhan yang menolong, tapi tidak cinta wajah Tuhan. Karena itu kata Tuhan, carilah wajahku. Kata kedatangannya di sini epipania, bukan parousia. Kalau parousia itu kita cuma ingin diangkat Tuhan sebagai Tuhan datang sebagai pencuri. Tapi betul-betul real nanti Tuhan datang ke bumi. Ya, jadi nanti bersama dengan saleh-salehnya. Karena itu saya ulang-ulang gambar ini supaya saudara itu ngerti dengan betul. Ya, satu kali Tuhan itu akan datang di udara sebelah kiri. Itu kedatangan Kristus di udara sebagai pencuri. Dia mau kolek lebih dulu, mencabut buah sulung gereja. Orang yang sudah matang, betul-betul cinta Tuhan. Jadi ingat, apa standarnya? Bukan orang percaya, orang yang mencintai Tuhan. Dan punya harapan terus kedatangan Tuhan. Karena itu saya kalau ada masalah-masalah besar Tuhan, ya menghadapi ini, itu, menghadapi masalah apa saja dalam hidup ini. Saya selalu mengeluh, Tuhan, kapan Tuhan datang? Kalau Tuhan datang, beres. Ya, seperti ya sekarang terjadi di Olimpik Paris. Aduh, jijik gitu. Saya teriak, Tuhan, kapan Tuhan datang? Ya, tapi ingat, waktu buah sulung ini diangkat, akan terjadi permulaan sengsara. Nah, karena ada perjanjian antikris dengan Israel 7 tahun ini sudah ditulis pasti terjadi. Ya. Dan di tengah-tengah 7 tahun antikris menyatakan diri sebagai Allah, minta disembah. Wah, umat Israel baru sadar, weh, kami ditipu. Mesias palsu. Lalu terjadi sengsara besar. Ya. Karena itu walaupun ada saudara yang seperti titik-titik itu buah susulan gereja. Tapi Tuhan itu kasih second chance. Dan di sini banyak orang bertobat walaupun harus menderita. Jadi permulaan penderitaan ini dimulai dengan pernyataan ini. Jadi perhatikan, waktu Tuhan ngomong tentang permulaan penderitaan, pembukaan pertama Matius 24 ayat 4 dan 5.
Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Banyak. Tiap kali kalau saya baca ini hati saya sedih. Kenapa kok masih banyak ya? Ya karena Tuhan memberitahu dunia ini dalam kuasa si jahat. Sampai sekarang belum diambil alih oleh Tuhan. Nanti kalau Tuhan datang, Epifania, dia menyatakan diri, dia akan memerintah di bumi. Tapi cuma 1000 tahun. Karena dia kasih kesempatan lagi. Bagi orang-orang yang masih tertinggal. Walaupun sudah lewat aniaya. Ya, jadi itulah dispensasi terakhir 1000 tahun itu. Ya, jadi kalau ini akan terjadi, ucapan Tuhan ini menyesatkan banyak orang. Bagaimana toh respon kita ini loh, saudara yang mengaku Kristen, tapi responnya itu kok enggak bisa. Aku mesti putar balik. Apa yang harus kita pakai? Waktu. Time dan apa? Taat. Kata Tuhan dalam Efesus 5, ya, supaya kamu jangan bodoh, tapi jadi orang arif. Apa? Memperhatikan waktu dan kehendak Allah. Taat sepenuh. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Ini kata Tuhan, Ibrani 2 ayat 1-4. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Ya, apa yang harus dilakukan? Harus lebih teliti. Teliti apa? Memperhatikan firman. Banyak orang itu teliti mencari kesalahan, cari kutu. Tapi bukan teliti, kalau baca firman itu teliti. Sampai titik, koma, kok diulang lagi. Teliti. Ya, supaya kamu jangan hanyut oleh arus. Ingat-ingat. Nanti akan ada arus yang besar dari manusia ini yang menghanyutkan banyak orang percaya sehingga murtad. Ya, nah, Tuhan berkata, kalau ini sudah begini, kenapa kamu menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu? Wow, dengar loh, dengar. Ini tanggung jawab pribadi loh. Jadi kita ini urusan pribadi dengan Tuhan. Yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan. Jadi pertama-tama Tuhan sendiri dulu menampakkan diri kepada Bapak Abraham. Betul nggak? Tuhan sendiri. Kalau sekarang tidak, melalui apa? Lalu dikatakan dan oleh mereka yang telah mendengar. Rasul-rasul, ya itu masih melihat Tuhan. Tapi murid-murid yang lain tidak pernah lihat Tuhan. Ya. Hamba-hamba Tuhan ini nggak ada yang cara melihat Tuhan secara real loh. Ya. Kalau sudah real itu rasul, ya. Kalau penglihatan bukan real, ya. Nah, Tuhan meneguhkan
ya melalui apa? Tanda-tanda, mujizat-mujizat Tuhan pakai hamba-hamba Tuhan dengan karunia-karunia Roh Kudus. Nah, ingat, iblis digambarkan sebagai apa? Naga. Dan apa senjata naga? Saya lihat gambar ini. Gambar ini di ujung kanan itu ada merah. Itu saudaraku naga. Naga ini senjatanya adalah air. Untuk apa? Menghanyutkan. Alkitab mengatakan bangsa-bangsa. Bukan satu pribadi, satu kelompok. Bangsa-bangsa. Rakyat banyak. Untuk apa? Untuk dipakai melawan kebenaran. Dan sekarang kita sudah melihat ini terbukti di Olimpiade Paris. Jelas ya? Sudah, wah kenapa kok sekarang ini kok berani begitu? Karena Tuhan berkata, ingat, iblis itu kalau sudah tahu waktunya singkat, dia itu sudah nggak tahan. Orang Jawa bilang kebelet. Nah, ya, karena itu iblisku dengan licik pelan-pelan memang ratusan tahun mula-mula memberikan gambaran demokrasi. Rakyat yang memerintah, bukan pendeta, bukan raja, tapi rakyat, wah ya cocok ini. Kalau rajanya jelek, waduh kita rugi. Lalu yang humanis, jangan yang kejam seperti Allah itu kan hukuman neraka kekal. Masa Allah begitu. Mana terus ada pendeta-pendeta yang progresif. Membuat namanya Kristen progresif. Allah itu tidak sekejam itu. Allah itu humanis. Nah, oleh karena sudah bisa diterima humanis ini, lalu muncullah yang terakhir yang menjadi tombak cucuan paling jahat, human's right, hak asasi manusia. Aku mau gini, mau apa? Ini kan hak asasi kami. Maka kekuasaan manusia sudah melebihi kuasa Allah. Wah, ini paling bahaya. Dan ini sekarang mulai. Sudah lihat aja. Ya, obor Olimpik tidak seperti dulu. Sekarang siapa yang bawa obor? Orang pakai pakaian hitam ditutupi. Nah, itu kenapa ditutupi gitu loh. Lah keluarnya dari apa? Dari ini, bikin got di bawah tanah. Bawa obor. Wow, kita mesti hati-hati. Karena itu kenapa kok bisa begini? Karena iblis juga sudah membuat murid-murid palsu. Seperti serigala yang berbulu domba. Ya, jadi hati-hati di gereja. Makanya saudara itu kalau dengar khotbah, saudara itu mesti tahu lebih dulu. Ini nih pendeta yang ngomong ini siapa toh? Teliti dulu, jangan waduh bagus, jelas, humanis. Bahkan berkata perpuluhan itu enggak humanis. Masa ibu sakit ya uangnya perpuluhannya di gereja, Mbak bantu dulu untuk ibu. Nah itu sudah dilakukan oleh orang Farisi, kalau sudah baca. Kalau kami sudah memberikan ya kepada keluarga, sebetulnya itu sudah ibadah untuk Tuhan. Kata Tuhan apa? Cintai Allahmu, lalu cintai sesamamu. Memang hormati ibumu. Saya tidak percaya kalau orang memberikan korban yang betul pada Tuhan, lalu tidak diberkati untuk memelihara ibunya. Saya nggak mau percaya. Pasti something wrong. Dia nggak jujur dengan Tuhan. Sehingga dia nggak bisa diberkati untuk nolong ibunya. Ya, saudara. Jadi setelah menerangkan pentingnya pertumbuhan iman supaya kokoh, lalu
Rasul Tuhan Petrus memberikan ini. Ya, 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 3 peringatan. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Ya, kita baca sampai ayat 2 dulu, katakan. Ya, akan muncul apa? Guru-guru palsu. Kalau dulu nabi, kalau nabi ini pakai tanda-tanda. Sekarang ini banyak pembicara tidak pakai tanda, tapi laku. Karena guru memasukkan pengajaran sesat yang membinasakan. Kenapa? Menyangkal penguasa yang telah menebus. Kalau Tuhan mau menebus dengan apa? Darah. Nah, kalau dengan darah bagaimana enggak jadi manusia? Allah perlu jadi manusia. Jadi, nah ini yang disangkal. Ya. Oknum kedua dari Allah ini, Yesus. Memang sudah dinubuatkan, Yesus itu nanti menjadi perbantahan. Masa dia itu Allah? Dia itu manusia, wong anake dari Ibu Maria. Mana ada perempuan bisa lahir tanpa hubungan seks? Mana bisa? Nah, mereka nggak mau percaya bahwa Allah itu Maha Kuasa. Ya, jadi yang sedihnya banyak orang akan mengikuti. Kenapa? Dikuasain hawa nafsu. Jalan kebenaran akan dihujat. Betul enggak? Saudara lihat tuh. Ya, parade di Brasil, ada Yesus, ada orang-orang, Yesusnya dijongkrok-jongkrok, ya sampai guling, ya. Jadi jalan kebenaran dihujat. Ayat 3. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Makanya kalau sudah dengar di media sosial, saya selalu berkata hati-hati. Kenal enggak saudara sama sang pembicara? Kita kan enggak tahu motivasinya. Pertama kita mesti dengar, ya backgroundnya paling tidak. Dia sudah bertobat atau tidak. Lalu dia dikuasai hawa nafsu. Jalan yang benar khususnya tentang Yesus itu dihujat. Ya Yesus itu pergi ke tempat Maria Magdalena. Itu kekasihnya. Kurang ajar sampai situ. Lalu ada motivasi serakah. Apa? Hamba mamon. Jadi saudara mesti kenal. Ya, siapa yang bicara. Tapi syukur, waktu Tuhan Yesus naik ke sorga, dia mencurahkan Roh Kudus. Untuk apa? Untuk memperlengkapi gerejanya terhadap badai pengajaran palsu. Karena Roh Kudus itu roh kebenaran. Dan ini sudah memang dinubuatkan oleh Tuhan. Tapi roh dengan tegas mengatakan waktu-waktu kemudian orang akan murtad dan mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Ya, ini ada viral dari seorang wanita yang hubungan badan dengan banyak pimpinannya, lalu juga dengan setan. Ya. Jadi ingat, ada satu penolong kita.
Kalau Roh Kudus ini sudah memberitahu, dan Roh Kudus itu adalah guru utama yang harus kita dengar. Ya, kata Tuhan dalam 1 Yohanes 2 ayat 27 bahwa dalam diri kamu itu ada pengurapan. Ya, dan pengurapan itu mengajar kamu tentang apa? Segala sesuatu. Ayat ini dulu pernah disalah tafsir oleh anggota kita. Kalau gitu Om, mulai sekarang ini saya tidak mau ke gereja. Saya tidak perlu dengar Om lagi. Karena saya sudah ada Roh Kudus. Ya, padahal Tuhan kan mengangkat pengajar, kan gitu. Tidak dibaca yang lain. Ya, kalau sudah tanya pada pendetamu nggak tahu, nah datang pada Guru Maha Agung Roh Kudus. Ya, yang penting apakah dengan pengajaran itu kamu tetap tinggal dalam Dia. Ini kuncinya. Kalau saudara betul dengan Roh Kudus, saudara pasti tetap tinggal dalam Yesus. Dan pasti selamat. Karena pengajaran itu benar. Jadi sebagai kesimpulan, hadapi turbulensi pengajaran. Pertama, hati-hati dengan mendengarkan pengajaran dari media sosial. Jadi hati-hati ya saudara yang nggak bisa nyaring ini benar apa enggak, backgroundnya siapa orang ini. Saya sudah mendengar teman-teman dari Surabaya kata, Om itu sudah melakukan pelecehan, kok dipakai di gereja itu? Heran saya. Apa enggak lihat viral yang lain? Ya mungkin kecolongan. Dan cukup gereja yang cukup besar. Ya, saudara. Jadi saudara mesti kenal integritas. Bukan hanya ingin dengar api ya. Khotbahnya kok api ya. Membangun ya. Ini membumi untuk hidup sekarang. Seringkali saya dikatakan kalau Pak Bekti itu khotbahnya selalu ya mengudara. Ya sudahlah. Ya. Yang kedua, tadi kita baca, kita mesti bertumbuh dalam iman. Sehingga mencapai kepenuhan Kristus. Apa? Agape. Baru saudara ini bisa kokoh. Kalau saudara masih nggak bisa mencintai orang, bahkan Tuhan kata, cintai siapa? Musuhmu. Kalau enggak ada rasa kasihan, saudaraku, kita itu belum mencapai. Kita itu mesti keder ya. Wah, saya bisa hanyut ini kalau saya enggak punya kasih. Ketiga, kita mesti selalu penuh Roh Kudus. Nanti saya minta, jangan lupa Alkitab, baca, tadi katakan teliti, lalu apa? Taati. Nah itu. Dalam ayat 2 ini. Mencapai kasih. Apa itu kasih? Mentaati. Sepenuh. Sepenuh. Jangan sepotong. Ya. Sepenuh. Supaya kokoh. Ketiga, saudara jangan lupa berdoa. Dan doamu jangan hambar. Saudara mesti datang seperti anak kecil. Saya seringkali berdoa itu nangis. Kenapa nangis? Saya melihat masih banyak kekurangan. Dan saya ingat akan jemaat yang masih banyak belum mau. Sungguh-sungguh. Itu saya tangis sih, Tuhan. Padahal kedatanganmu sudah dekat. Tolonglah Tuhan. Engkau saja yang bisa mengubah hati manusia. Hamba-Mu gembar-gembor pun gak mampu. Hanya Engkau. Hanya firman-Mu dan Roh-Mu
kuatkan roh kami, kuatkan jiwa kami. Firman-Mu berkata, ini janji Tuhan, bahwa Tuhan akan menyertai kita. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya, dengan sayap ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu, Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan. Kita menanti apa? Menanti kedatangannya. Kalau sudah cinta Tuhan, engkau selalu berkata dalam hatimu, Tuhan, kapan toh Tuhan datang supaya beres. Saya dulu waktu tertekan banget, saya menjerit Tuhan, oh ya Tuhan, turunlah jadi penengah, hakim. Engkau yang membereskan, enggak selesai masalahku tanpa Engkau cepat datang. Di dunia ini enggak akan selesai. Pengadilan pun enggak ada keadilan. Seringkali di gereja pun enggak ada keadilan. Di mana-mana enggak ada keadilan. Kapan? Kalau Tuhan datang, adil. Dan itu hanya mungkin kalau sudah yakin perkataan Tuhan pasti digenapi. Perhatikan dengan teliti kata Tuhan. Teliti soal waktu dan soal kehendak Tuhan. Mari kita minta Roh Kudus tolong kepada kami dengan sayap-Mu. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan
dan perlindungan bagiku, pertolonganku, yes Tuhan, di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau yang nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Pertolonganmu di tempat tinggi, mari kita minta tolong. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nanti. Mari kita berdiri. Baik saudara di rumah, angkat tanganmu, katakan pertolonganku, pertolonganku di tempat mati, di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, pertolonganku, pertolonganku. Amin, amin. Di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, yes Tuhan, Kau yang ku sembah. Kami menanti Yesusku, Rajaku. Habakuk berkata, nantikanlah Tuhan. Kalau itu masih lama, nantikanlah. Nantikanlah kedatangannya. Cepat Tuhan. Engkau sudah berteriak, aku datang segera. Dan kami jawab sekarang, ya Tuhan, datanglah segera. Oh Yesus, haleluya. Datanglah segera Tuhan. Makorase negera boyale. Kabro, kabro. Karena itu curahkanlah Roh Kudus-Mu, supaya kami bisa menantikan dengan sabar. Surya sedeke, kuyata karabase. Haleluya, haleluya. Iraseke taramana. Angkat hatimu, angkat hatimu teman-teman. Rindukan kedatangannya. Tuhan, pertolongan kami dari-Mu.
kami tahu tidak ada yang bisa menolong. Tapi Roh Kudus, Engkaulah penolong. Yes. Yang sudah dijanjikan untuk kami gereja-Mu. Karena itu beri kami kekuatan dan perlindungan-Mu, supaya kami bisa tahan. Sebab Engkau berkata, kalau waktunya tidak dipersingkat, banyak orang tidak tahan nanti. Ya Tuhan, persingkat waktu kedatangan-Mu. Karena itu Tuhan, gerakan. Banyak orang akan bertobat. Karena memang kedatangan-Mu berhubungan dengan jumlah. Biar banyak orang akan bertobat pada akhir zaman ini. Bertobat. Kami berdoa untuk negara-negara yang dulu menjadi penghambat, penghalang. Justru di situ Tuhan berkarya, bekerja. Tuhan beri terobosan-terobosan. Dengan cara-Mu, kami sudah mendengar banyak orang Engkau lawat secara pribadi dengan mimpi. Engkau datangi pribadi, sehingga yang dulunya menolak bisa menerima Engkau. Semua ini anugerah Tuhan, mempercepat kedatangan-Mu. Terima kasih, giatkan kami supaya kami lebih teliti membaca Alkitab dan timbul roh takut akan Tuhan yang sebenarnya. Karena waktu tidak lama lagi. Terima kasih Tuhan, beri kekuatan pada semua pendengar melalui firman-Mu, beri kesehatan jasmani rohani. Terima kasih. Berkati pemerintahan kami yang memasuki tahap-tahap Tuhan, pergantian presiden, pergantian Tuhan pimpinan di seluruh daerah. Engkau akan jagai negara kami, karena negara kami ada di dalam firman-Mu. Terima kasih, karena firman-Mu menyatakan banyak orang nanti bertobat di negara ini. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami berpisah, kami tadakan tangan kami. Saudaraku, terimalah anugerah, sejahtera, rahmat daripada Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang akan melindungi engkau, menjaga engkau, memberi engkau kekuatan, harapan yang kokoh, sampai kenyataan menjadi nyata. Muka dengan muka kami bertemu dengan Engkau Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat ini. Amin. Tuhan memberkati. Isilah hidup kita dengan menyenangkan hati Tuhan. Sungguh anugerah Tuhan kalau kita masih boleh hidup. Menjadi bijaksana adalah awal dari takut akan Tuhan. Gunakan waktu. Mari kita takut akan Tuhan. Bergabunglah dengan Pendeta Timotius Subekti dalam program Suara Alfa Omega. Hanya di Live Channel. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande, atau dengan scan QR Code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja, renungan harian, dan lain-lain melalui WhatsApp gereja, Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC spasi on dan mengirimkan ke WA gereja dengan nomor 0815 7802 2000.